Kali ini saya akan merangkum sebuah film bertentang NASA, menceritakan tentang perjuangan astronot yang terdampar di planet Mars. Bagaimana kesurannya tanpa berlama-lama, yuk simak dulu ceritanya. Di hari ke-18 atau Sol 18 di planet Mars, diperlihatkan sekelompok astronot yang bergabung ke dalam sebuah misi RS-3 Crew. RS-3 sendiri terdiri atas Mark Watney, seorang botanis atau ahli tanaman, Komandan Lewis yang merupakan ahli geologi, Martinez sang pilot, Johansson yang merupakan operator sistem Galaxy, Dr. Beck seorang ahli bedah, dan Vogel yang merupakan navigator sekaligus ahli kimia. Kru RS sendiri sedang mengumpulkan sampel dari planet Mars untuk dijadikan bahan penelitian. Johansson kemudian mendeteksi adanya badai pasir dahsyat yang dapat menumbangkan mafia itu roket yang menjadi kendaraan mereka untuk lepas landas dari planet Mars. Daripada mengambil resiko tak bisa ke inti planet Mars, Komandan Lewis memilih untuk membatalkan seluruh misi dan melakukan evakuasi darurat. Saat evakuasi, terjadi suatu hal buruk menimpa Watney. We're at 10 degrees and the map is going to tip at 12.3. Komandan Lewis berusaha untuk mencari keberadaan Watney, akan tetapi karena badai yang terlalu dahsyat, Lewis kesulitan untuk mencarinya. Dr. Beck pun tidak mendeteksi adanya aktivitas dari baju astronot Watney yang menandakan kalau kemungkinan besar ia telah meninggal. Dr. Beck menyuruh Lewis untuk segera masuk ke dalam map dan mereka pun akhirnya lepas landas meninggalkan Watney di planet Mars. Setelah kejadian tadi, Direktur NASA yang bernama Teddy mengabarkan pada media bahwa RS-3 gagal melakukan misinya. Ia juga mengabarkan kalau salah satu astronotnya Watney telah tewas saat evakuasi darurat berlangsung. Dan sebagian besar kru RS-3 sekarang sedang menuju pulang ke bumi dalam sebuah kapal ruang angkasa bernama Hermes. Singkat waktu, scene kembali berganti ke planet Mars dan secara tak diduga, ternyata Mark Watney masih hidup dengan peringatan oksigen rendah di baju astronotnya. Dengan keadaan tertancap puing di perutnya, ia segera bergegas ke tempat kru RS-3 yang dinamakan sebagai hub. Watney pun memulai sebuah video diari. Ia menghitung kemungkinan di mana ia akan tewas di dalam hub kehabisan makanan. Satu-satunya harapan waktunya untuk pulang adalah misi RS-4 yang akan dilakukan 4 tahun mendatang. Di hari-hari berikutnya, perhatian utama Watney tertuju pada makanan, di mana ia menghitung seluruh cadangan makanan kru RS-3 yang jika dikalkulasikan akan cukup untuk kebutuhan Watney selama setahun lebih jika ia mencatat makanannya. Selain itu, kru RS-3 juga menyimpan cadangan makanan lainnya, yaitu kentang. Watney yang merupakan seorang petani pun berusaha memikirkan cara untuk menanam kentang di sana sebagai cadangan makanan untuk 3 tahun ke depan. Watney berencana membuat sebuah kebun di dalam hub dengan menggunakan tanah planet Mars. Ia kemudian menanam kentang di sana dengan menggunakan kotoran seluruh kru RS sebagai pupuk. Selain itu, ia juga memproduksi air dari sisa bahan bakar roket untuk membantu percepatan pertumbuhan tanaman kentangnya. Singkat cerita, pada hari ke-54, Watney akhirnya melihat salah satu kentangnya mulai tumbuh. Scene kini berganti pada seorang wanita bernama Mindy Park, yaitu seorang pegawai di Mission Control NASA. Min mendapat pesan koordinat planet Mars, tempat di mana markas RS-3 berada, dari seorang bernama Vincent Kapoor. Saat melihat citra satelit, Mindy pun terkejut setelah adanya perbedaan antara Sol ke-18 dan Sol ke-54. Ia pun bergegas memanggil Vincent ke sana. Vincent sendiri merupakan direktur misi Mars yang ternyata selama ini ia telah memantau Watney dan meyakini bahwa masih hidup. Teddy lalu menyuruh Mindy yang merupakan direktur hubungan media untuk segera merilis foto-foto tersebut pada publik, tetapi ia memutuskan untuk tidak dulu memberitahu seluruh kru RS-3 agar mereka bisa fokus dalam sisa misi mereka. Seluruh petinggi NASA akhirnya merencanakan untuk segera mengirim persediaan makanan untuk Watney. Teddy menyuruh kru GPL untuk mempersiapkan semuanya dalam 3 bulan. Matt Anderson yang merupakan direktur penerbangan Hermes meminta agar Teddy segera memberitahu ke RS-3 kalau Watney hidup. Akan tetapi, Watney bersikeras untuk tidak memberitahu mereka sebelum misi pengirim suplai makanan dilakukan.
Soal ke-79 di planet Mars, kini tanaman kentang Watni sudah tumbuh sangat subur dan Watni memanen kentangnya untuk persediaan makanan. Meski persediaan makanannya cukup untuk beberapa tahun ke depan, Watni sempat memikirkan bagaimana cara agar ia bisa melakukan kontak dengan NASA. Mindy melihat adanya aktivitas tak biasa dari Watni. Vincent pun menyadari kalau sedang melakukan perjalanan ke lokasi keberadaan Pathfinder probe yang terdiam sejak tahun 1997. Vincent kemudian mengunjungi markas IPL untuk melihat replika Powder. Ia berharap kalau Watney akan melakukan kontak dengan mereka. Dan benar saja, seketika Powder mereka menerima sinyal dari Watney. Watney kemudian mencoba berkomunikasi dengan menggunakan visual kamera dan ternyata usahanya tersebut membuahkan hasil. Roger that. Setelah melakukan kontak yang cukup rumit, NASA pun memberi Watney sebuah petunjuk untuk meretas dan menghubungkan routernya dengan Pathfinder. Hingga akhirnya mereka bisa berkomunikasi melalui pesan teks. Vincent memberitahu kalau NASA sudah memantau aktivitasnya sejak Sol ke-54 dan mereka sedang mempersiapkan pengiriman suplai makanan untuknya agar Watney bisa bertahan hidup nanti RS Pod datang ke planet Mars. Untuk sesaat Watney pun sangat senang mendengarnya, hingga pada akhirnya ia terbawa emosi setelah mengetahui kalau NASA belum beritahu keadaannya pada seluruh kru RS-3. Melihat Tika dan Watney yang berada di bawah tekanan stres, Henderson meminta agar Teddy segera memberitahu seluruh kru RS-T. Lalu scene berganti pada kapal Hermes. Seluruh kru RS-T akhirnya mendapatkan pesan video dari Henderson yang memberitahu mereka kalau Watney masih hidup. Singkat waktu, kini NASA meminta agar Watney mendokumentasikan segala kegiatannya. Lalu kembali terjadi hal buruk menimpa Watney, di mana secara tak sengaja tiba-tiba HEP-nya mengalami kebocoran gas hingga membuat HEP-nya meledak. Watney kemudian memeriksa tanaman kentangnya yang ternyata semuanya sudah mati akibat kehilangan tekanan udara yang membuat semuanya air menguap. Kejadian tersebut akhirnya memaksa NASA untuk mempercepat jadwal pengiriman suplai makanan untuk Watney, sehingga dengan terpaksa mereka harus melewati tahap pemeriksaan keamanan roketnya. Setelah sekian lama, akhirnya kru RSI diizinkan untuk melakukan kontak dengan Watney. Perbincangan mereka membuat keadaan Watney menjadi sedikit lebih tenang. Watney pun kembali memperbaiki HEP-nya dengan menutup saluran menggunakan plastik. Scene berganti pada seorang pemuda bernama Rich Cornell. Ia merupakan seorang astronomika yang menganalisa pergerakan orbit dan meneliti lintasan pesawat luar angkasa. Rich mengungkapkan bahwa saat ini adalah waktu yang kurang tepat untuk melakukan peluncuran roket, karena posisi bumi dan Mars sangat tidak memungkinkan. Meski begitu, Rich memikirkan alternatif lain agar mereka bisa mengirim suplai makanan ke planet Mars lebih cepat. Akan tetapi ia masih butuh waktu untuk memperhitungkannya kembali. Singkat cerita, NASA melakukan misi peluncuran roket suplai makanan. Peluncuran pun berjalan mulus, akan tetapi tiba-tiba saja roketnya mengalami goncangan hingga akhirnya roket tersebut meledak. A very large recession. We good? Di planet Mars, Watney mengetahui kalau NASA mengalami kegagalan saat peluncuran. Ia pun meminta Komandan Lewis untuk menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada keluarga Watney jika seandainya ia meninggal karena kehabisan makanan. Scene lalu berganti pada perusahaan China National Space Administration. Setelah melihat kegagalan NASA sebelumnya, Kepala Badan Antariksa China bernama Goming dan juga wakilnya yang bernama Ju Tao akhirnya bersedia untuk memberikan bantuan pada NASA secara sukarela dengan memberikan mesin pendorong roket yang dikembangkan secara rahasia. Kembali pada Rich, setelah melakukan pengecekan lanjutan, ternyata perhitungan Rich membuahkan hasil. Ia pun bergegas pergi untuk menemui para petinggi NASA untuk memberitahu mereka bahwa ia menemukan alternatif lain agar mereka bisa menyelamatkan Watney lebih cepat. Alih-alih meluncurkan roket langsung ke planet Mars, Rich lebih menyarankan agar mereka menggunakan tayangan Sense untuk memasok Hermes dan memanfaatkan gravitasi bumi, agar Hermes bisa melakukan akselerasi ke planet Mars lebih cepat. Dalam perhitungan, Rich yakin kalau cara tersebut bisa menyelamatkan Watney 2 tahun lebih awal daripada harus menunggu peluncuran RS-Pod. Meski begitu, gagasan tersebut menjadi perdebatan karena tadi tidak ingin mengambil risiko dengan mengirim kembali ke RS-3 dalam misi penyelamatan tersebut.
kembali pada Watni. Daripada terus memikirkan bagaimana cara agar ia bisa bertahan hidup selama mungkin, di sana Watni akhirnya memutuskan untuk mengerjakan seluruh misi RST sebelumnya, di mana ia berhasil menyelesaikan semuanya lebih cepat dibandingkan dengan jadwal yang seharusnya. Dalam kapal Hermes, RST mendapatkan pesan rahasia dari Henderson mengenai manuver. Rhys Polner melihat semua kemungkinan yang ada di seluruh RST memutuskan untuk melakukan misi tersebut, meski mereka tahu kalau itu sangat bertentangan dengan perintah NASA. Teddy pun akhirnya mengetahui semua rencana Henderson. Dengan terpaksa, Teddy harus mendukung kru RST dalam misi penyelamatan Watni. Tetapi ia menuntut Henderson untuk mengundurkan diri setelah misi tersebut selesai. Setelah Watni mengetahui rencana tersebut, ia diharuskan untuk melakukan perjalanan menuju ke tempat di mana map untuk RS-4 berada. Karena perjalanannya akan memakan waktu selama berbulan-bulan, NASA menganjurkan agar Watni memodifikasi routernya supaya ia bisa bertahan hidup di dalam Reaper selama perjalanan berlangsung. Singkat waktu, Townsend pun akhirnya meluncurkan dan akhirnya mereka berhasil mengirim pasokan kebutuhan pada kabel Hermes dengan memanfaatkan gravitasi bumi. Hermes pun OTW kembali ke planet Mars. 7 bulan kemudian Watni pun memulai perjalanan panjangnya di mana Watni secara rutin berkendara selama 4 jam sebelum siang, menaruh panel surya selama istirahat dan sampai terisi penuh sambil beristirahat, lalu kembali melakukan perjalanan dan begitu seterusnya. Sebelum waktunya berhasil menuju map, NASA menemukan beberapa masalah kecil di mana mereka tidak bisa membuat Hermes memasuki orbit Mars karena risiko kehabisan bahan bakar untuk pulang. Selain itu, Mars 4 juga hanya bisa terbang rendah di atas orbit planet Mars. Satu-satunya cara agar Watni bisa mendekati Hermes adalah melakukan peluncuran secepat mungkin. Dengan begitu, NASA pun memerintahkan Watni untuk melepaskan beberapa bagian map agar tidak kelebihan beban. Beberapa waktu kemudian, seluruh RST mempersiapkan semuanya untuk misi penyelamatan Watni yang mana setiap orang dalam kru RST mempunyai tugas masing-masing. Martinez ditugaskan untuk mengendalikan map, Jensen menjadi navigator utama, sementara Dr. Beck dan Vogel ditugaskan untuk menangkap Watni ketika ia sudah mendekati Hermes. Sementara itu di bumi, NASA juga bersiap memantau segala kegiatan dalam misi penyelamatan Watni dan tentu saja karena ini adalah salah satu momen langka, NASA pun menyiarkan secara langsung misi penyelamatan tersebut di seluruh dunia. Misi penyelamatan pun dimulai. Martinez berhasil menebakkan map sampai ke orbit planet Mars. Tekanan udara yang sangat tinggi membuat Watni tak sadarkan diri, tapi beruntung beberapa saat kemudian Watni akhirnya sadar kembali. Fuel reserves depleted. Head to Hermes. Watney? Affirmative. Louis memberitahu Watni bahwa kecepatan perpotongan map terhadap Hermes terlalu tinggi dan berisiko mapnya akan melewati Hermes atau lebih buruk lagi. Watni kemudian mengusulkan sebuah ide di mana ia berencana melubangi baju astronotnya sehingga tekanan udara dari dalam baju tersebut bisa mendorongnya mendekati Hermes. Tapi tentu saja gagasan tersebut tidak disetujui oleh Louis. Setelah mendengar ide dari Watni, Louis memutuskan untuk memperlambat laju Hermes dengan cara meledakkan airlock depan pesawat Hermes. Untuk melancarkan rencananya, Louis mencapai Wally yang merupakan ahli kimia untuk membuat sebuah peledak. Jensen lalu bergegas membawa peledak tersebut pada Dr. Beck agar Dr. Beck bisa segera memasangkan dan aksi peledakan pun dimulai. 1. Activating panel 40. Setelah berhasil memperlambat kecepatan perpotongan antara Hermes dan Watni, Komandan Louis menggunakan unit manuver berawak untuk mencoba menggapai Watni. Tapi sayangnya jarak antara Louis dan Watni masih terlalu jauh. Pada akhirnya, Watni pun memutuskan untuk melubangi baju astronotnya dan seketika tekanan udara dari baju astronot berhasil mendorong Watni mendekati Louis. Dalam keadaan yang sangat menegangkan, Watni pun akhirnya berhasil diselamatkan. I got him. Houston, this is Hermes Actual. We got him. Watney is secure. Hey guys.
Singkat cerita, setelah kembali ke bumi, kini Watney pun menjadi instruktur bertahan hidup bagi para calon astronot berikutnya. 5 tahun kemudian misi peluncuran SS-4 dilakukan. Terlihat dari semua kru RST, hanya Martinez yang kembali melakukan misi luar angkasa. Sedangkan sisanya menjalani kehidupan normal mereka masing-masing. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Alangkah baiknya dukung channel ini agar berkembang dengan cara like dan subscribe. So, terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.